Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Maharani Ika Ningtyas yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok 4 untuk presentasi, di mana kelompok kami akan membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Wina Monalisa dengan NPM 20042010052, Gok Mauli Munte dengan NPM 20042010053, Catherine Aritonang dengan NPM 20042010059 yaitu saya sendiri, Maulidia Rintala dengan NPM 20042010167, dan Yantik Resuta Soit dengan NPM 20042010182. Berikut pemaparan materi kami. 1. Pengertian CCR. CCR dapat didefinisikan secara luas dan sempit. CCR dalam pengertian luas berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan atau Sustainable Economic Activity dan menyangkut akuntabilitas atau accountability perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. Sedangkan CCR dalam pengertian sempit, menurut Wijaja dan Yeremia tahun 2008, CCR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan, tidak hanya perseroan terbatas, dengan segala hal atau stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha atau sustainability perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip CCR. Terdapat 5 prinsip-prinsip CCR yang terdiri dari 1. Sustainability, yaitu cara perusahaan dalam melakukan kegiatan dengan tetap menghitung keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan suatu prinsip yang penting bagi pihak-pihak eksternal, terutama transaksi yang terkait dengan pelaporan kegiatan perusahaan yang dapat berdampak pada pihak eksternal. Yang ketiga, accountability, yaitu salah satu upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Yang keempat, menimbang pengaruh pemerintah. Dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CCR atau kerelaannya menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. Yang kelima, memberikan dampak positif. CCR akan berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Perusahaan yang melakukan CCR mesti peduli dan mempertimbangkan sampai kepada dampaknya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya CSR. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan CSR adalah usia perusahaan, jenis industri, ukuran perusahaan, permintaan karyawan, kebijakan pemerintah, budaya organisasi, serta permintaan pelanggan. Dari beberapa faktor tersebut, menunjukkan bahwa keterlibatan CSR dapat menciptakan itikat baik bagi organisasi dan perusahaan, serta seiring waktu akan mempengaruhi peningkatan kepedulian terhadap adanya tanggung jawab sosial perusahaan, serta terhadap karyawan, meningkatkan produktivitas perusahaan, dan dapat mengurangi pergantian tenaga kerja. Ada faktor budaya perusahaan dianggap dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menunjukkan CSR karena adanya nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan cara bekerja, serta dapat mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja, serta nilai-nilai yang tertanam dalam perusahaan. Juga dapat mempengaruhi para pembuat keputusan di perusahaan sehingga dianggap budaya organisasi tersebut yang baik akan ikut meningkatkan implementasi si CSR di perusahaan tersebut. Robin dan Coulter pada tahun 2003 menggambarkan perkembangan tanggung jawab sosial korporat dalam sebuah kontinum yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada berbagai konstituen. Kontinum ini juga menunjukkan bahwa semakin luas tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat dari cakupan konstituen yang dilayani oleh perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut digambarkan tahap perkembangan social responsibilities menurut Robin dan Coulter pada tahun 2003. Yang pertama, ada tahap pertama. Pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham, yakni melalui berbagai upaya untuk meminimalisasi biaya dan melakukan maksimalisasi laba. Pada tahap kedua, pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab mereka tidak sebatas pada upaya-upaya maksimal laba, tapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar pada sumber daya manusia. Pada tahap ketiga, pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosialnya kepada pemangku kepentingan atau stakeholders yang lain selain pemegang saham dan para karyawan. Pada tahap keempat atau tahap terakhir, pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan
pada masyarakat secara keseluruhan. Mereka memandang bisnis mereka sebagai suatu bagian dari entitas publik, dan mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan kebajikan terhadap publik. Kemudian selanjutnya adalah dampak dari CSR. Dampak dari CSR terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positifnya yang pertama ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana CSR dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya, dengan memberi bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga dapat belajar dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Juga dapat memperbaiki fasilitas umum yang dapat membantu usaha masyarakat, seperti jalan raya dan juga jembatan. Kemudian dampak yang kedua adalah memperbaiki citra perusahaan. CSR juga membuat masyarakat memandang perusahaan dengan lebih baik. Perusahaan yang sering membantu masyarakat akan lebih dihargai dan produknya juga akan lebih menarik untuk dibeli. Dampak negatifnya ialah yang pertama rawan disalahgunakan dan dikorupsikan. Dana CSR dapat berjumlah banyak, terutama dari perusahaan besar. Dana ini bila tidak diawasi dengan baik akan rawan dikorupsikan, terutama oleh oknum pemerintah yang seharusnya membantu menyalurkan dana ini ke masyarakat. Dan kedua, menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Bila CSR ini diberikan ke pemerintahan, terutama yang melayani perizinan dan aparat penegak hukum, maka dapat terjadi konflik kepentingan. Sebab seharusnya aparat menjadi termudah untuk tidak menjalankan tugasnya dengan mengikuti peraturan yang berlaku. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport MC Moret Copper and Gold Inc., yang merupakan sebuah perusahaan di Amerika Serikat. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan pertambangan penghasil emas terbesar di dunia, yang telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua. Yang pertama, tambang Erzberg dari tahun 1967, dan yang kedua, tambang Grasberg sejak tahun 1988 di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport telah berkembang menjadi perusahaan dengan penghasil 2,3 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Keberadaannya telah memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia, di mana tahun 1992 sampai 2004, Freeport telah memberikan 33 miliar dolar Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia. Dan antara tahun 1999 sampai 2004, jumlah yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia mencapai hampir 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan PT Freeport telah menyetujui pembaruan kontrak investasi PT Freeport di Papua dengan ditandatanganinya kontrak investasi untuk 30 tahun yang akan datang. Tinjauan kasus beberapa permasalahan atau kasus KCR yang melibatkan PT Freeport Indonesia dan dipublikasikan oleh beberapa media di tanah air. Antara lain, 1. Biaya KCR kepada sedikit rakyat Papua yang digebor-geborkan itu pun tidak seberapa, karena tidak mencapai 1% keuntungan bersih PT Freeport Indonesia. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal, karena harus menanggung akibat berupa kerusakan alam, serta punahnya habitat dan vegetasi Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa ditanggung generasi Papua sampai 7 turunan. Selain bertentangan dengan PP 76/2008, tentang kewajiban rehabilitas dan reklamasi hutan, telah terjadi bukti paradoksal sikap Freeport. Kestabilan siklus operasional Freeport diakui atau tidak adalah barometer penting kestabilan politik kolonial Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya mesin anak korporasi raksasa Freeport tersebut di kawasan Papua memiliki magnitudo luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan nasional bahkan global. Kedua, keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang berada di Papua sama sekali tidak memberikan keuntungan pada masyarakat sekitarnya. 3. Freeport sebagai pengelola hanya menyuap masyarakat dengan dana KCR atau Corporate Social Responsibility atau dana bantuan dan bina lingkungannya. Keempat, sejak 1967 hingga kini, PT Freeport menikmati hasil kekayaan alam di bumi cendrawasih Papua. Perusahaan tambang yang bervariasi ke Freeport yang bermarkas di Amerika Serikat itu tak henti menambang emas, perak, dan tembaga. Selama hampir setengah abad kehadiran Freeport di tanah Papua terus-menerus memunculkan berbagai masalah, mulai dari setoran ke negara yang dinilai masih sangat rendah, hingga berbagai alasan yang menyiasati larangan ekspor bahan mentah. Permasalahan yang menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tetapi juga soal ketenaga kerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Sejauh ini, hanya sebagian kecil karyawan Freeport yang berasal dari warga Papua. Hal itu diakui sendiri oleh petinggi Freeport Indonesia. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rojik B. Soetijipto, mengatakan hanya sekitar 30% sampai 36% pekerjaan Freeport yang merupakan warga Papua.
Dari 31.000 pekerja, sekitar 30-36% warga Papua. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kiranya dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih.